Oke, halo semuanya, apa kabar nih pagi-pagi kayak gini? Sebelumnya, perkenalkan, saya Maudi Salani yang akan memandu jalannya materi di talk show hari ini. Nah, di talk show hari ini adalah tentang do's and don'ts dalam dunia kerja desain interior. Talk show hari ini juga akan diisi oleh seorang pembicara hebat nih, teman-teman. Beliau adalah seorang IAI, Ikatan Arsitek Indonesia dari Jawa Timur, seorang Principal Architect dari Studio Imajinasi Rumah, serta owner dari PT Latar Umbu Arsitek. Beliau memiliki banyak sekali pengalaman di industri arsitek dan perencanaan. Nah, gimana kalau kita sambut aja Pak Gayuh Budi Utomo. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, salam hormat buat. Selamat pagi Pak. Untuk sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak Gayuh. Bentar ya Pak. Oke. Jadi Bapak Gayuh merupakan pembicara dalam acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, merupakan pembicara dalam acara Roadshow 15 Cerita Arsitek Muda Goes to Bali, pembicara dalam acara diskusi terbuka Serambi Nusantara 2, Arsitektur Nusantara dalam Konteks, Desain Omah Amoh mendapatkan penghargaan IAI Jatim Award, menjadi Wakil Ketua IAI Jawa Timur, kemudian masuk dan terpublikasi kembali di Art Daily dengan karya Omah Amoh, terpublikasi di Design Boom dengan karyanya Omah Amoh, sebagai juri panel di tim 20 Architecture dan Urban Planning Graduation Projects Competition di Taiwan. Menjadi Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Jawa Timur periode kepengurusan 2021 hingga 2024. Kemudian, beliau merupakan S1 FTSP UPN Veteran Jawa Timur dan menggelar Magister Arsitektur UK Petra Surabaya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, acara talk show akan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Gayuh Utomo. Untuk sebelum dimulainya acara, saya mau ngasih tahu kalau nanti akan ada pemaparan materi selama 40 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 30 menit, dan diakhiri dengan sesi foto atau dokumentasi. Maka dari itu, dipersilakan kepada Bapak Gayuh untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Mohon izin Pak Mahendra, salah berkenal. Ini kita santai ya. Saya lebih suka membahasakannya berdiskusi bersama ini, karena dari diskusi itu kita bisa merasa sama-sama karena kita dalam satu layar datar yang sama sekarang. Jadi acara ini adalah acara yang saling sharing ya. Dan ini juga apa yang saya sampaikan nanti adalah berdasarkan perjalanan, bahwa nanti adik-adik ini setelah lulus nanti akan ada banyak hal yang baru tantangannya, kemudian ada banyak hal yang ibaratnya sekarang ini masih berada di satu kolam yang namanya kampus gitu ya. Kemudian setelah lulus itu kolamnya bertambah besar, bertemu banyak hal dari mulai yang besar, yang sama dengan atau yang lebih kecil juga banyak sekali. Dan dari sana kita ketemunya sama apa yang disebut sebagai pejuang itu, hero gitu. Karena memang kita adalah profesi. Betul Pak Mahendra ya. Kita bukan sekedar pekerjaan gitu. Apa nanti yang membedakan profesi dan pekerjaan? Nah, ini yang nanti saya fokus di situ. Saya tidak berbicara tentang beberapa proyek saya. Jadi kalau mau lihat beberapa hasil desain saya boleh dilihat di
IG-nya Gursiji atau IG-nya di Gaya Budi. Jadi kita diskusi tentang bagaimana sih spirit kita, prinsip kita dalam mengarungi dunia profesi kita. Mungkin awalan seperti itu. Saya bisa dibantu share screen ya, ini ya. Belum ya, ini untuk share screen-nya. Permisi Pak, izin bertanya, apa share screen sudah terlihat Pak? Belum, saya belum melihat. Oh, sebentar. Oke, sudah. Apa saya memulai dari sebuah pertanyaan karena arsitek atau desainer itu posisi yang terbaik adalah bertanya, menanyakan kembali apa yang boleh dan apa yang tidak. Next. Apa itu profesi? Desainer interior. Ini kita bahasanya sama-sama desainer ya. Kalau dari saya kita sama-sama melihat eksplorasi gitu di kompas.com itu profesi adalah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan masuk ke dalam profesi. Berarti ini yang perlu adik-adik pahami. Adik-adik masuk itu berada pada konteks di atas pekerjaan. Lantas apa yang dimaksud dengan profesi? Next. Profesi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Dengan demikian, apa yang dimaksud profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Jadi adik-adik selama 4 tahun di kampus, itu adalah belajar keahlian. Jadi keahlian khusus. Next. Kemudian apa yang membedakan desainer interior dengan profesi yang lain? Jadi ada banyak profesi ya, adik-adik sekalian ya. Kita mungkin bagian dari yang saya lingkari itu desainer arsitek, desainer, desain grafis, segala sesuatu yang sifatnya keahlian itu profesi. Kita juga berada di banyak teman-teman yang profesi, ada dokter, ada pilot, ada musisi, ada konstruksi, polisi, TNI, dan lain-lain. Itu kita berada pada area profesi, tidak sekedar pekerjaan. Karena semua profesi itu punya keahlian khusus yang kadang-kadang tidak bisa dilakukan di level pekerjaan biasa. Next. Nah ini ya, ada desainer interior, dokter, arsitek, polisi, TNI. Orang yang menyamar jadi polisi itu bisa ditangkap gitu loh. Karena jadi polisi gadungan, dokter ya. Tak rasa adik-adik ini semua pernah ke dokter ya. Itu kalau adik-adik ke dokter itu kan diperiksa gitu ya. Biasanya diawali dari pertanyaan, namanya siapa, umurnya berapa, berat badannya berapa, gitu. Keluhannya apa. Gitu. Kemudian dari keluhannya apa, kemudian diperiksa. Habis diperiksa, terus ada pertanyaan lagi, habis makan apa atau apa. Gitu. Kemudian dari situ, oh ini dari analisis itu kemudian menganalisis, oh sakitnya apa, diberi obat gitu. Itu kira-kira
adik-adik atau teman-teman semua pernah nggak? Oh, dok, tapi harusnya gini dok, gitu. Harusnya jangan dikasih obat ini dok, nggak enak, atau separuh saja dok ini obatnya dok, gitu. Kan tidak pernah seperti itu ya. Artinya apa? Artinya kita menyadari bahwa keahlian beliau, keahlian dokter itu lebih tinggi daripada kita. Sama-sama gitu. Kalau tentang menyembuhkan gitu, anak saya itu kalau sakit panas gitu ya, saya belikan obat di apotek itu kadang bisa sembuh gitu. Tetapi saya tidak memposisikan sebagai dokter. Gitu. Sama-sama menyembuhkan gitu. Padahal kalau saya bilang loh, saya bisa menyembuhkan berarti ya saya dokter gitu. Tapi tidak. Ada hal-hal lain yang itu melalui sebuah proses yang disebut dia menjadi seorang dokter. Next. Ini pemahaman dasarnya ya. Kemudian sekarang pertanyaan lagi, apa yang membedakan desainer interior dengan yang lain? Tadi kalau antar profesi, sekarang antar desainer gitu bahasanya. Desainer interior khususnya sekarang. Karena apa? Karena kalau menghasilkan sebuah komposisi, menghasilkan sebuah penataan di dalam sebuah ruang, kalau kita bicara semua orang bisa menata ruang. Mungkin pertanyaannya dari adik-adik yang hadir di sini, orang tuanya kira-kira desainer interior atau bukan? Mungkin ada sebagian, tapi ada yang tidak. Mungkin banyak yang tidak. Tapi pertanyaannya, rumahnya bagus apa enggak? Ditata dengan baik apa enggak? Oh, ditata baik. Oke, berarti semua bisa menjadi desainer interior. Atau semua berlomba-lomba bisa menjadi desainer interior ya. Kalau pertanyaannya iya bisa menganggap seperti itu. Tetapi harus ada pembedaan. Nah, yang membedakan ini kita harus belajar mulai dari awal. Gitu. Di kampus sudah mulai diajarkan bagaimana hal-hal itu bisa tahapan-tahapan itu mulai dikenalkan. Dan tahapan-tahapan itu ketika kita lulus, kita harus tetap melaksanakan itu tahapan-tahapannya. Karena apa? Supaya membedakan dari yang lain. Karena semua bisa menata ruangan. Gitu. Tapi ketika ruangan itu diberikan kepada seorang yang profesional, desainer interior, itu akan berbeda. Berbedanya seperti apa? Next. Dalam proses bekerjanya tentunya. Kalau kita tadi saya cerita dokter itu kan sampean datang gitu, nggak tiba-tiba, oh ini panas ini, oh ini stres anak ini, kasih obat stres langsung gitu, enggak feeling seperti itu, mesti ada prosesnya gitu. Sama seperti kita. Gitu. Dalam proses bekerjanya kita berbeda, harus melalui sebuah tahapan-tahapan, itu mutlak. Karena apa? Karena menghindari sesuatu yang sifatnya personal. Kalau kita personal kita sudah terasa, mungkin karena tahapan itu sudah biasa kita laksanakan, sehingga tepat ini. Ya. Jadi jam terbang. Ya kalau mungkin Pak Mahendra gitu yang ngomong itu tepat gitu ya. Karena sudah melalui sebuah proses yang panjang beliau. Next. Nah, ini. Proses-proses ini abstrak dalam diri kita gitu. Dalam pemikiran kita. Tapi tahapan itu ada gitu. Dan tahapan itu ketika kita tidak mengeluarkan itu owner kita atau klien kita tidak bisa mengerti dan memahami bahwa sebuah proses itu ada. Gitu. Next. Kalau kita bilang adalah proses design thinking, gitu. Semua arsitek, desainer interior, desain grafis, semua profesi itu
selalu ada design thinking-nya yang berbasis desain ya tentunya ya, desainer ya ini. Selalu ada prosesnya. Yang pertama adalah perhatian. Eksplorasi pertama itu ketika kita dikasih contoh satu kasus gitu. Misal bikin kamar mandi yang modern. Kita harus empati. Oke, mungkin sedikit ada kendala ya dari Bapak Gayu Budi Utomonya. Bisa ditunggu sebentar teman-teman ya. Mau ngingetin buat teman-teman semua yang ada di Zoom ini, jangan lupa diperhatiin ya materinya, karena nanti kita bakal ada tes berhadiah. Oke, makasih. Oke, mungkin dari Bapak Gayunya masih ada terkendala. Bisa ditunggu sebentar, teman-teman. Boleh yang mau catat materinya buat jadi bahan atau buat nanti buat tes atau tes yang berhadiah. Boleh, silakan dicatat dulu. Sembari menunggu Bapak Gayunya, oh sudah ada. Oke, terima kasih. Ya, mohon maaf. Silakan dilanjut, Pak. Ya. Ya. Jadi ini yang membedakan. Jadi pengetahuan sebelum kita mendesain, pengetahuan tentang kamar mandi harus kita eksplor. Mulai sejarahnya, mulai identifikasi apa-apa yang ada di kamar mandi. Kemudian apa-apa yang dibutuhkan klien, atau pembacaan kita tentang kliennya itu seperti apa. Ada klien yang suka kamar mandinya yang bersih sekali, tidak terlihat basah. Ada yang klien yang inginnya kamar mandinya natural karena kliennya adalah seorang yang adventure. Ini pemahaman ini harus kita dalami dulu, empatik gitu. Kita tuangkan dalam sebuah data awal untuk melaksanakan sebuah pijakan. Jadi yang pertama adalah empati. Dan proses ini harus betul-betul disampaikan, tidak dalam pikiran kita saja ya. Kadang kan, oh sudah, misal ini, mungkin ada pengalaman Pak Mahi, mahasiswa-mahasiswa, loh ini konsepnya sudah Pak, kita sudah berpikir, iya, tapi di pikiran itu semua dituangkan. Datanya awal seperti ini, Pak. Ternyata kamar mandi itu seperti ini, Pak. Sejarahnya ditemukan di awal itu di sini prosesnya sampai style itu yang terakhir. Next. Kemudian setelah empatis, informasi-informasi itu kita analisis. Oh ya, ternyata kalau kamar mandi itu seperti ini, sejarahnya, kliennya itu seperti ini, kebutuhannya seperti ini, kemudian mungkin lingkungan sekitarnya seperti ini, isu yang kita angkat itu seperti ini, itu mulai kita identifikasi dari sesuatu yang data awal.
kita munculkan sebagai sesuatu yang akan kita jadikan proses bahan baku untuk tahap berikutnya. Jadi, oh ini karena kliennya sukanya touring berarti natural. Sesuai, bisa jadi view-nya karena di area gunung bisa melihat lingkungan sekitar, dimunculkan dari tahapan empatis itu tadi. Define, kita mulai mengambil satu-satu sebagai perwakilan yang karena tidak semua ide yang kita eksplor tadi kita munculkan, kita pilihi yang kira-kira akan kita angkat ke tahap berikutnya. Next. Ide. Nah, ini baru masuk ke ide. Jadi kalau awal ada 2 tahapan, empatis, define, dan ide. Baru ide kita munculkan. Kita tarik kesimpulan bahwa, oh ya ternyata seperti ini ya yang mau kita dalami, Pak. Jadi karena Bapak suka touring sama Ibu, misal seperti itu, terus kita ingin menghadirkan kamar mandi yang Bapak sama Ibu banget ini, gitu loh. Bagaimana bisa tetap bisa melihat pemandangan dari luar, tapi tetap private secara kenyamanan. Kemudian kamar mandinya juga kamar mandi kering, stylenya Bali. Nah, style ini terakhir ini. Jadi ide-ide ini mulai muncul. Jadi tahapan ketika adik-adik nantinya lulus menjadi arsitek atau desainer interior pertama kali, tahapan ini jangan pernah dilupakan. Harus ditampilkan prosesnya. Semakin banyak eksplorasi empatisnya, semakin banyak adik-adik dapat define-nya, idenya pasti semakin beragam. Dan semakin tajam ini ya. Jadi variabelnya banyak sekali yang dimasukkan. Klien, isu global, kemudian tentunya keilmuan kita juga, ilmu yang pernah didapat tentang ergonomi dan lain-lain, banyak hal itu. Tentang warna, komposisi, dan lain-lain itu dimasukkan banyak hal. Tapi itu dipastikan prosesnya harus dimunculkan. Next. Kemudian prototype. Jadi selama ini kenapa di kampus itu kadang-kadang bikin maket gitu. Nah, ini proses prototype. Dari sana perbedaannya kita dengan mungkin seni murni ya. Seni murni aja kadang-kadang kalau sudah melalui proses design thinking pasti ada prototipenya ketika mau membuat Pak Nyoman Warte itu ketika mau bikin monumen yang besar selalu ada miniaturnya ini. Jadi prototipe ini yang kita jadikan proses selanjutnya untuk memvisualkan entah itu sketsa, perspektif atau 3D modeling miniaturnya. Ini memudahkan kita untuk mensimulasikan secara 3 dimensi, menceritakan kepada klien kita karena tidak semua klien mudah menerima sebuah gambaran secara 2 dimensi. Apalagi kalau gambar potongan, terus gambar yang keterangannya banyak, kadang-kadang klien tidak bisa paham, tidak semuanya memahami itu. Next. Kemudian berikutnya adalah tes. Nah, dites kembali bahwa menguji kira-kira nantinya ketika desain itu terbangun gitu ya. Dites lagi iya.
kelemahan-kelemahannya apa, kerugian-kerugiannya apa, komplain-komplainnya apa. Jadi tidak semua desain itu selalu perfect ini ya. Apalagi desain-desain yang ada beberapa star arsitek itu atau desain-desain yang progresif, desain-desain yang prototyping itu pasti akan banyak kompromi terhadap hal-hal yang tes ini tadi ini ya. Jadi dari sana kita kembali ke proses awal, perbaikan. Next. Jadi kalau kita simulasikan gitu ya, prosesnya ada 2 proses awal itu proses memahami. Gitu. Jadi ada tahu, ngerti dan paham. Gitu. Itu ada bedanya loh ya. Misal kalau dalam dunia anak-anak muda itu bahasanya, iya kamu tahu aku, tapi kamu nggak mengerti, apalagi paham. Nah itu pasti dari teman-teman adik-adik itu pasti ada yang pernah mendapatkan atau menanyakan sesuatu yang seperti itu. Gitu. Nah, karena segala sesuatu ada proses namanya understand. Proses ini adalah proses awal. Jadi setiap desain itu selalu diawali seperti ini. Dan tidak hanya diawali di pemikiran kita, tetapi juga harus dituliskan. Karena ini awal ya. Kecuali kalau sudah menjadi desainer interior yang sudah terkenal gitu, track record-nya sudah tinggi, mungkin nggak perlu mengawal ini. Tetapi ketika kita masih berada dalam sebuah kerumunan, ketika lulus itu kan masih dalam kerumunan. Kemudian proses awal adalah standing average ya, berdiri di atas rata-rata nantinya. Proses berdiri di atas rata-rata itu trik ini yang harus disampaikan kepada klien sehingga klien tahu bahwa prosesnya ternyata sudah panjang ya. Usulan desain yang seperti ini yang sudah dihadapkan ke saya itu berarti sudah melalui proses yang panjang ternyata seorang desainer itu, sehingga proses yang panjang ini juga menjadi sebuah nilai tambah value terhadap desain kita. Semakin kita mengeksplorasi semakin dalam, katakan satu proyek adik-adik melakukan ini secara disiplin gitu ya. Katakan lulus umur berapa? Umur lulus itu 20 ya. 20 21 ya ini ya. Jadi setelah lulus 10 tahun lah katakan ya. 1 tahunnya proyeknya ada 50 atau 50 proyek. 50 dikalikan 10. Berarti sudah banyak, sudah 500 jam terbang ini. Eksplorasinya sudah 500. Berarti kalau 500 itu kalau pisau itu sudah diasah 500 kali. Itu ketajamannya semakin tinggi. Dan ini proses disiplin ini seyogyanya ditampilkan. Karena dari sana kita bisa menceritakan kepada klien kita bahwa proses ini bukan terjadi karena keinginan kita atau personality style kita, supaya kita juga tidak berpikir secara personal. Jadi kalau kita menjadi desainer itu akan susah ketika kita bicara menurut kita bagus, itu tidak bisa kita sampaikan. Tidak semua klien bisa sama keinginannya atau stylenya atau feel-nya atau taste-nya. Tetapi kalau kita mulai dari sesuatu yang data, eksploratif, tahapan-tahapannya kita bikin yang seperti ini, itu akan memahami, iya ya, ternyata selama ini apa yang saya pikirkan ternyata tidak sesuai ketika masuk di design thinking. Ini ya.
ada sebuah pengalaman di Citraland. Saya mendapati klien itu menghubungi saya dengan sudah membawa gambar denah gitu. Pak Gayu, ini saya punya lahan 400 meter, terus ini sudah saya oret-oret denahnya, Pak. Saya dapat 6 kamar, Pak, ini, Pak. Oh, sudah tahu-tahu ya. Terus 6 kamar, banyak banget, Pak ya. Bapak satu keluarga berapa anggota keluarga, Pak? Anak saya 2. Terus saya sama istri. Berarti kan sebenarnya cukup 3, Pak, kalau yang utama. Kok 6? Cadangan, Pak, buat ini, buat apa? Tamu. Buat tamu. Bapak sering, Pak, ini kedatangan tamu. Ya enggak sih. Durasinya berapa lama, Pak, kira-kira? Ada 1 minggu sekali. Udah. 1 bulan sekali, enggak. Gitu. Ya yang sering itu lebaran. Ya. Oh, berarti 1 tahun sekali, Pak. Terus ruangan itu 1 tahun sekali baru dihuni. Wah, nanti maintenance tersendiri, Pak. Gitu. Oh gitu ya, iya. Kemudian gini aja, Pak, saya bikin kuesioner aja ya, saya bilang gitu. Oh ya, kuesioner gimana, Pak? Kuesioner kebutuhan, ditulis saja, Pak, ini kegiatan seluruh anggota keluarga termasuk Bapak dalam 1 minggu, saya bilang. Udah kita bikinkan nama sama jam, 24 jam sama 1 minggu. Kemudian 1 minggu dikirim ke kita lagi. Ternyata saya baru tahu bapaknya itu kerjanya di Kalimantan. Paling cepat 1 minggu sekali pulangnya. Wah, ini Bapak 1 minggu sekali. Iya, saya paling cepat 1 minggu sekali, Pak. Kadang 1 bulan sekali. Wah, iya. Menurut saya benang merahnya untuk rumah Bapak seharusnya di sana, Pak. Loh, kok bisa gitu? Iya, karena waktu untuk keluarga, waktu untuk bersama keluarga itu menurut saya menjadi hal yang penting karena Bapak hadirnya cuma Sabtu Minggu. Weekday-nya Bapak absen dan waktu Sabtu Minggu itu harus menjadi waktu yang premium bagi Bapak. Jadi setelah itu ini dia baru menyadari, oh iya ya, saya ternyata jarang ya, iya ya. Jadi yang dibutuhkan Bapak bukan kamar yang banyak, Pak, tetapi ruang bersama yang besar. Nah, hal-hal seperti ini, kliennya yang menyampaikan seperti ini, kemudian sampainya seperti ini, hal yang lain. Gitu. Dan dia dapat insight dari situ, oh iya ternyata beda ya. Ternyata saya memang membutuhkan ruang bersama yang besar dengan view yang bagus, nyaman, dan lain-lain di sana. Jadi insight-nya di situ ya. Kenapa selalu ada proses ini? Karena bisa jadi apa yang kita inginkan, klien inginkan, atau desainer inginkan itu belum tentu tepat gitu. Tapi ketika melakukan proses ini bisa jadi kita menemukan sesuatu yang lain dan itu bisa menjadi pijakan kita mendesain. Next. Nah, setelah kita cerita dari awal tadi, kita kembali lagi apa yang boleh dan apa yang tidak sebagai seorang profesional kita. Next. Yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangannya kita berada, desainer itu selalu punya ruang keseimbangan antara seni dan teknik, logika dan art. Ini. Bagaimana kedua sisi ini itu seimbang, tidak saling mendominasi. Kita harus betul-betul bisa seimbang di dalam berpikir porsinya. Sehingga
ketika kita berpikir seimbang itu dalam konteks ideal desain kita. Dilihat dari segi visualnya bagus, bentuknya bagus, budgetnya juga dapat, kemudian aplikasinya mudah, itu menjadi sebuah keseimbangan. Desain-desain ini yang hal yang boleh dan tidak boleh itu ketika kita tidak seimbang, artinya kita terlalu mendominasi ini sehingga budgetnya sangat besar sekali. Kalau kliennya oke, enggak apa-apa. Tapi ketika kliennya enggak oke, ini menjadi hal yang mubazir gitu. Kita tidak tepat guna ini. Atau terlalu berhitung sekali gitu. Wah, Pak, kalau budgetnya sekian ya jadinya sekian, Pak gitu. Jangan langsung dijustifikasi seperti itu, bahwa kreativitas itu tidak berbanding lurus sama budget sebenarnya. Orang-orang kreatif itu bisa keluar dari zona kotak budgeting gitu harusnya gitu. Budgeting itu kan boxnya ya. Jadi orang-orang kreatif pasti bisa keluar dari itu. Jadi saya biasanya menyampaikan bahwa Mas, budget kita sekian. Oh, Pak, kita kalau awal eksplorasi ini budgetnya terakhir aja, karena kalau kita bicara goal, kita ke Jakarta. Udah kita ke Jakarta ya. Terus budgetnya seberapa? Oh, sekian. Oh, berarti kita ke Jakartanya naik sepeda aja, Pak, atau jalan kaki. Wah, lama gitu. Oh, kalau gitu budgetnya harus ditambah, Pak, sehingga bisa naik mobil, naik bis, kereta, atau pesawat. Tapi goalnya tetap. Jadi memastikan awal itu harus memastikan goalnya dulu, baru logika mengikuti. Tapi kalau kita masukkan logika dulu, seni pasti nggak bisa kreatif. Gitu. Jadi intinya di sana ya. Tetap yang di depan adalah seni, art, kemudian hal-hal yang sifatnya imajinasi, baru logika menyesuaikan itu untuk melaksanakan. Next. Ini saya selalu sering menyampaikan ke teman-teman bahwa bedanya teknik dan seni itu sama seperti matematika dan seni ya. Kalau matematika itu tugasnya itu 1 tambah 1 menjadi angka 2, itu pasti. Gitu. Tapi kalau di desain, coba buat angka 2. Nah, itu kalau pemikiran yang paling sederhana ya 1 tambah 1 itu tadi. Gitu loh. Tentunya itu bukan pemikiran seorang desainer interior ya. Desainer interior bisa jadi yang paling next step-nya mungkin 10 dikurangi 8 ya. Atau yang paling keren akar pangkat kuadrat berapa, dikalikan berapa, dikali berapa, kuadran berapa, jadinya 2. Gitu. Nah, tingkat kedalaman inilah yang menjadikan kita kematangan dalam sebuah desain gitu. Kedalaman sebuah desain, kematangan sebuah desain itu di sana gitu. Sama-sama bikin angka 2 tapi kedalamannya berbeda. Dan ini yang bisa mengukur adalah adik-adik dan teman-teman sendiri. Next. Tidak ada benar dan salah dalam desain. Gitu. Adanya sebuah perspektif yang berbeda. Kalau gambar dari sisi kiri ini adik-adik menyebutnya adalah bebek. Gitu. Desainer yang lain menganggap bukan sebuah bebek, tapi sebuah kelinci. Gitu. Tetapi pastikan bahwa adik-adik juga bisa melihat kelinci, tetapi kita mendefinisikan itu bebek. Bukan menganggap bahwa ini adalah bebek, kalau kelinci itu salah. Nah, tidak. Sebuah desain itu holistik. Adik-adik cerita arsitektur modern gitu, atau desain interior yang modern gitu. Tetapi pastikan adik-adik juga belajar ke yang tradisional atau budaya dan tradisi. Supaya apa? Supaya bisa menjadi ruang dunia pemikiran ilmu yang cukup luas gitu loh. Bahwa budaya dan tradisi juga perlu dikembangkan, bisa menjadi modern dan kontemporer dia juga. Atau yang modern ketika dibahasakan sama tradisi dan budaya juga menjadikan sesuatu hal yang bagus gitu. Ini bukan tentang benar salah, tetapi tentang sebuah perspektif gitu. Dan ilmu kita di sana gitu. Kita harus sama-sama memahami, tidak ada benar dan salah.
adanya sebuah pandangan holistik, sebuah ilmu pengetahuan. Next. Nah, etika, apa yang saya bicarakan dari awal sampai akhir ini adalah etika. Sebuah profesi itu punya sebuah etika. Misal, gitu. Kita desainer bukan seperti pedagang. Misal kalau ada satu produk gitu, produk katakan cat gitu, ada cat itu A, B sampai C gitu. Kita tidak boleh oh ini cat ini bagus Pak, yang lain jelek gitu. Bapak pakai ini aja gitu. Nah, atau Pak pakai ini aja, semua desain kita pakai material A gitu. Wah, itu kita jadi pedagang nanti. Nggak boleh gitu. Kita hanya bisa merekomendasikan, mendefinisikan, kemudian menyampaikan hal-hal yang dirasa perlu dan tidak perlu dalam sebuah desain. Untuk standarisasi kita sampaikan. Keputusan tetap di tangan klien ini. Kita tidak boleh mendefinisikan atau kita membawa produk tertentu, itu masuk etik. Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kemudian, wah ini biar jobnya banyak, kita tambah-tambahkan aja nih, supaya kontraknya besar. Nah ini juga tidak boleh, jangan. Kita terukur. Kalau kebutuhannya itu, ya itu. Cukup. Ya. Seberapa cukup adalah cukup. Ini. Tidak berlebih. Nah ini masuk etik. Ini. Dan desainer itu sangat peka terhadap etik kita. Next. Menjadi desainer interior seperti apa, siapa, dan bagaimana. Ini juga perlu. Ketika kita lulus, kita kepingin seperti apa sih? Berarti kita harus explore siapa desainer interior, desain interior yang seperti apa yang saat ini menjadi isu global. Kemudian siapa? Kita harus punya pijakan, contoh real bahwa, oh, saya kepingin seperti A. Ketika sampai di titik A, baru kita akan menjadi diri kita sendiri. Gitu. Seperti apa kita muncul. Dan harus bagaimana itu menjadi sebuah pertanyaan terus ketika kita berproses dalam sebuah profesi. Next. Saya sering menyampaikan bahwa ke teman-teman ini dalam satu serat Wulang Reh ya, Pakubuwono keempat ya. Menurut saya ini dalam banget dan jelek banget menurut saya bahwa ilmu itu kelakonnya kanthi laku. Kalau dalam bahasa Indonesia ya bahwa ilmu itu baru dapat dipahami dengan sebenar-benarnya melalui penerapan dalam tingkah laku dan perbuatan kita. Artinya apakah kita sudah berperilaku seperti desainer, apakah kita tidak terlalu komersial selama ini. Kapan kita saatnya komersial, kapan saatnya kita membagikan ilmu kita, kapan kita memberikan ilmu kita untuk orang yang perlu kita bantu. Ini tingkah laku kita. Dan itu harus ilmu kita sebagai perilaku kita. Mungkin ini yang menjadi akhir dari presentasi saya. Yang terakhir, next. Terima kasih, semoga adik-adik menjadi desainer interior yang dibanggakan, baik keluarga, bangsa, dan negara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bujayu Budi Utomo atas pemaparan materinya yang sangat informatif. Gimana teman-teman? Coba aku pengen nanya nih. Siapa ya? Coba Andrew. Gimana Andrew? Ada nggak Andrew? Halo, enggak ada. Oke, gimana Andrew tadi dari pemaparan materi dari Pak Gayuh nih? Respon kamu merhatiin nggak nih? Jelas dong.
Yes, keren, keren, keren. Oke, seperti yang tadi saya bilang, ada sesi tanya jawab selama 30 menit. Nah, kita mulai dari sekarang kali ya. Bagi audiens atau teman-teman di sini yang mau tanya, silahkan raise hand. Boleh di kolom chat juga. Makasih. Oke. Siapa nih? Ada yang mau nanya nggak nih? Atau aku tanya balik deh. Gimana? Kita ajak ngobrol dulu kali sembari nunggu. Siapa yang mau nanya? Givano ada nggak ya, Givano? Coba Givano. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Givano Nugroho dengan NPM 056. Dari ITS saya izin bertanya, berhubungan dengan budaya dan tradisi dan yang berkaitan dengan tadi, jadi kan kita juga mendesain suatu rumah atau suatu ruang interior, pastikan kita harus menyesuaikan dengan budaya dan tradisi yang dimiliki oleh klien kami, klien kita nantinya. Nah, bagaimana jika klien tersebut itu tidak memberitahukan kayak seperti budaya dia apa, dan juga dia itu tidak memberikan kayak budget kepada kita untuk desain yang dia inginkan. Namun bagaimana caranya kita dapat mendesain suatu ruangan tersebut sesuai dengan preferensi klien jika klien itu memberikan sangat minim penjelasan. Jadi kayak kan ada tuh beberapa orang seperti kayak terserah desainernya buat sebaik mungkin seperti itu. Bagaimana jika kita menemukan klien yang seperti itu? Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bisa langsung dijawab oleh Bapak Gayu. Terima kasih, Pak. Ini pertanyaan yang menarik ya. Kalau kliennya bilang terserah, ini susah menjadi takaran, karena terserah itu ukurannya tidak ada. Kalau kita ngajak makan teman itu, mau makan apa? Terserah. Nanti ketika kita milih kan, waduh saya nggak suka yang pedas, waduh saya nggak suka berkuah gitu. Nah, memang kadang-kadang Mas apa tadi? Maaf. Dengan Mas apa tadi? Givano, Pak. Rivano ya? Givano. Ya. Oh, Mas Givano, iya. Mas Givano. Sampean boleh membuat satu kuesioner gitu. Tidak harus melalui satu konseling ya. Tapi bisa melalui kuesioner. Kuesionernya itu tadi, biasanya saya anggota keluarga, kemudian kegiatannya apa dalam satu hari. Biasanya dari situ kita mencoba mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi, kadang-kadang gini, ada karakter dari pola aktivitas mereka. Ada saya pernah proyek di Citraland juga. Mereka sebenarnya bukan pendiam, tapi tidak punya cukup waktu bersama. Jadi yang bapaknya itu kerjanya di luar negeri, ibunya di sini dokter. Ya tahu sendiri ya, dokter jam kerjanya sekian, terus yang satunya di luar negeri. Jadi kalau ketemuan sama saya jam 11 malam. Jadi kadang-kadang kita itu harus siap 24 jam. Kalau yang dapat klien yang seperti itu. Kemudian saya sampaikan gini aja ya, kita bikin kuesioner aja ya. Akhirnya kita bikin kuesioner. Kemudian setelah kita lihat, oh ternyata saya melihat bahwa aktivitas ibunya itu suka memasak ternyata. Terus dari sana, oh gini Bu, berarti gimana kalau saya ngusulkan perencanaan desainnya Ibu itu ruang keluarga dengan dapur menjadi satu area bersama, area yang besar. Dan terkoneksi dengan kolam renang sama
kebun. Jadi sebelah kanannya kolam renang, sebelah kirinya kebun. Gitu. Jadi kalau ibu ada teman-teman yang besar, mungkin arisan gitu, udah di situ Bu nongkrongnya sama masak-masak bareng. Kalau ada bapak, kita bisa masak bareng. Ibu sama bapak bisa masak-masak bareng, rame-rame. Gitu. Atau kita bikin romantic dinner di situ. Gitu. Nah, hal-hal ini juga bisa Mas Givano. Jadi mendesain berdasarkan aktivitas memulainya, sehingga kita punya pijakan awal. Sebenarnya benang merah ini yang menurut kita menjadi dasar semua pemikiran desain ya. Benang merah yang diamini sama klien. Ini yang perlu kita cari gitu. Ketika benang merah ini dapat dan klien mengamini, udah desain kita akan jauh lebih mudah. Kita mau seperti apa itu mudah ini ya. Menyampaikan diskusinya jadi hidup ini ya. Kemudian desainnya jauh lebih menarik ya ini ya. Jadi biasanya seperti itu Mas ini ya. Tidak harus ini, jadi punyalah beberapa ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadi pemantik kita untuk membuat diskusi menentukan benang merah desain kita. Gitu. Pertanyaan yang bagus, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Semoga banyak, bisa menjawab. Sudah menjawab. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Pak, dari chat. Izin saya bacakan. Selamat pagi, Pak Gayu. Pertanyaan saya, untuk desain interior atau arsitek, menurut Bapak, lebih baik ikut bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, atau lebih baik kita bekerja sendiri sebagai jasa arsitek atau desain interior sendiri? Lalu jika lebih baik bekerja sendiri sebagai jasa, bagaimana cara kita menjadi mudah dikenal oleh banyak calon klien kita? Terima kasih. Pertanyaan tersebut dari Mas Haisam. Mas Haisam ya. Kalau pertanyaannya mana yang lebih baik, itu semuanya baik. Artinya kadang kita perlu belajar untuk menjadi seorang arsitek yang sudah punya kompetensi ya ini. Itu kita butuh belajar secara langsung. Biasanya gini sih. Kalau dari kampus nilainya standing average itu langsung bisa. Tapi kalau belum, berarti harus belajar dulu sampai di titik cukup. Jadi ada dua hal itu. Jadi kalau dari awal itu sudah sekolah itu sudah cukup bahasanya mumpuni ya ini. Udah ini sudah menjadi bakal bisa langsung bisa. Tinggal nanti pertanyaan kedua tadi gimana Pak? Minta tolong dibacakan lagi yang terakhir tadi pertanyaannya. Oke. Setelah ini Pak. Lalu jika lebih baik bekerja sendiri sebagai jasa, bagaimana cara kita menjadi mudah dikenal oleh banyak calon klien? Iya. Nah, ini kan membangun integritas ya namanya ya. Membangun integritas ini yang pertama ikutlah sayembara. Itu mutlak. Artinya gini, sayembara itu kan ilmu kita diakui tidak hanya level kampus, berarti level yang lebih besar. Jadi ikut sayembara itu kalau saya pribadi dulu ada dua hal. Yang pertama adalah ngetes ilmu kita, yang kedua adalah mencoba masuk di area sebagai pemenang. Kalau sebagai pemenang itu bisa menjadi track record kita. Itu yang pertama sayembara ya. Yang kedua, kita itu punya media publikasi internasional. Jadi kalau desain itu ada Ars Daily, ada Design sama Design Boom. Ada tiga publikasi internasional ini. Setiap karya bikin yang terbaik, kemudian publikasikan yang terbaik, artinya difoto ya, di dokumentasi yang baik,
sehingga harapan kita bisa masuk di publikasi internasional itu. Saya ceritakan, saya dulu diberi tips ini sama Mas Budi Pradono, arsitek senior ini. Jadi kalau kamu kepingin dikenal banyak orang dan bisa jadi internasional, itu di situ. Gitu. Nah, saya coba, ternyata beberapa desain saya masuk. Gitu. Saya kan punya blogspot ya, dulu blogspot sama IG. Kunjungan IG, ketika desain kita masuk di Ars Daily itu, kunjungan di mana di blog kita itu satu hari itu bisa trafficnya orang itu antara 1.500 sampai 3.000. Kan di statistik itu kan muncul. Itu kunjungan kita itu segitu ini. Sehingga hal itu yang membuat dorongan kita bisa dikenal. Sehingga ketika itu bisa ramah Google gitu ini ya. Kalau itu sudah dapat, udah beberapa proyek dapat lagi orang akan mengenal kita. Itu hal yang paling sederhana. Jadi berusaha untuk ikut sayembara. Yang kedua, jika punya proyek, dokumentasikan yang baik, kemudian dipublikasikan di publikasi internasional supaya dapat. Saya di IG itu ada 9.000-an ya ini ya. Itu banyak ketika kita misal masuk di Ars Daily gitu ini ya. Udah itu peningkatan follower kita itu banyak sekali ini ya. Ya walaupun follower tidak sama dengan project ya, tapi paling tidak mengenal, orang bisa kenal kita. Itu di situ gitu. Dan tadi ada yang disampaikan bahwa saya pernah menjadi juri internasional di Taiwan ya. Itu karena jadi di Taiwan itu ada internasional sayembara gitu ya. Ada jurinya itu 28 negara. Dan dari 28 itu salah satunya saya yang diambil. Hanya karena mereka searching di Ars Daily, ada proyek namanya Omah Amoh itu yang menjadi dasar mereka bahwa temanya itu kan rural ya ini. Rumah yang recycle tapi yang kaum rural ini. Jadi mereka menganggap itu sebagai dasar ini. Jadi sebenarnya kalau saya nggak masuk di sana berarti mereka juga nggak mengenal saya. Jadi di situ ininya tip yang paling sederhana, yang semua orang bisa terbuka lebar dan tidak berbiaya, ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gayu. Gimana Mas Haisam, maaf. Apa sudah terjawab? Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anugrah Putra. Menurut Bapak Gayu, pandangan pribadi sense of design oleh Pak Bayu itu seperti apa? Dan apa sih yang menjadi faktor utama dalam memiliki sense of design? Sense of design itu adalah jam terbang ya. Mainnya semakin jauh, kosa rupa kita semakin banyak, apa yang kita baca semakin banyak, itu menjadi dasar kita untuk semakin cepat untuk menentukan benang merah. Jadi kenapa sih kalau kita melihat beberapa teman arsitek itu suka jalan-jalan gitu. Sebenarnya proses jalan-jalannya arsitek, adik-adik kalau jalan ya, misal ini jalan sama teman-teman gitu. Sekali-kali jangan pemilihannya karena kafenya murah Pak. Nanti bermainnya ya di kafe Giras itu aja yang bareng ini pengalaman ruangnya nggak dapat. Sekali-kali yuk kita di mana misal contoh saja kopi-kopi yang sekarang kan bagus-bagus ya. Kalau yang brand luar kayak Starbucks itu bagus. Nah ketika duduk itu apa ya yang membuat itu bagus ya? Material apa ya? Skalanya seberapa ya? Lampunya ditaruh di mana ya? Materialnya bertekstur apa enggak ya? Itu jadikan satu diskusi sama teman.
Sehingga muncul, oh iya ya, ini yang bisa karena bagus itu karena warnanya monokrom ini. Kemudian dari monokrom itu menjadi background dan empasisnya ada titik-titik tertentu yang diwarna berbeda menjadi empasisnya. Nah, dapat ilmunya sama pengalaman ruangnya nyata. Itu ya yang menjadikan sense of art kita menjadi tajam ya. Kemudian selalu terbuka dengan sesuatu yang baru. Tidak mandek, tidak mati. Saya sendiri masih proses seperti ini sebenarnya saya bukan memberikan materi saja ke teman-teman, tapi saya juga bisa belajar dari banyak teman-teman yang ada di sini ketika ada pertanyaan. Oh ya ternyata pertanyaannya menarik ya. Ternyata ini ya yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Jadi itu yang membangun kita untuk sampai ke bagaimana sih kalau kita bicara sense of art kita gitu. Jadi banyak kalau kita bicara arsitektur atau interior design itu belajarnya mulai dari yang tradisional sampai yang modern itu harus dipelajari. Supaya apa? Supaya kita tahu batas-batasnya sampai di mana sih ketika kita ngomong, oh ini masih batasnya tradisional, tapi modern ini. Atau ini batasnya sakjane modern, tapi nafasnya tradisional. Atau sebaliknya. Gitu. Karena kita kalau bicara ilmu pengetahuan arsitektur itu kan, atau ilmu pengetahuan interior, itu holistiknya besar. Gitu. Jangan terpaku sama global style. Gitu. Global style katakan kalau sekarang ini minimalis gitu. Udah kita minimalis saja jangan. Gitu. Tetap kita belajarnya itu dalam konteks ilmu arsitektur, gitu. Ilmu interior gitu. Ilmu interior itu banyak ini ya ilmunya ya. Ilmunya harus utuh. Jadi kalau kita bicara ilmu itu seperti hewan itu gajah gitu ya. Jangan hanya memegang belalainya saja. Kalau memegang belalainya saja nanti bahasa kita bahwa gajah itu sama dengan seperti ular gitu. Ya yang dipegang belalainya saja. Dia nggak tahu bahwa gajah itu ya sama seperti ikan pari juga kalau memegang telinganya gitu, sama-sama pipih dan lebar gitu. Jadi utuh secara keilmuan, dan keilmuan ini yang kita jadikan dasar untuk kita tajam terhadap sense of art itu tadi. Gitu kira-kira. Semoga bisa menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Gayu. Ada lagi pertanyaan menarik nih Pak, dari Aldo Atala. Bagaimana desain interior bisa mempengaruhi karakter atau kepribadian seseorang, Pak? Desain interior bisa mempengaruhi karakter orang. Sangat bisa. Karena kita menciptakan sebuah wadah. Saya pernah punya proyek ya. Punya proyek itu bikin interiornya perpustakaan. Sebuah sekolah. Nah, waktu itu gini. Saya waktu masuk di area kampusnya, sekolahnya itu mencetak siswa-siswa yang inovasi, kreatif, visioner, pioner, dan bla bla bla. Pokoknya yang bagus-bagus lah ini. Wah, ini menarik ini, berarti sekolahnya ini keren ini. Kemudian ketika kita rapat bersama gitu ya, sama sivitas akademisnya, sama para gurunya, ada yang menarik menurut saya, bahasa yang disampaikan sama salah satu foundernya itu bilang gitu, Pak, nanti desainnya itu sama seperti yang di sekolah A itu loh Pak, bagus gitu ini ya. Nanti warnanya dirubah dikit-dikit saja. Nah dari sana saya senyum gitu. Wah ini pernyataan yang cukup menarik sih. Seperti interiornya di A, tapi
di sini kan bahasanya mencetak visioner, kreatif dan lain-lain. Kalau yang seperti itu nanti mencetak seorang yang follower, Pak, jadinya, Pak. Nanti ATM saja, amati, tiru dan modifikasi, Pak. Oh gitu ya, loh iya. Oh ini kita menciptakan sebuah wadah ya, yang kreatif itu. Itu proses kreatifnya enggak ada loh, kalau bahasanya mencontoh yang sana tinggal dikasih warna yang berbeda. Itu berat bagi kita untuk mendefinisikan itu. Gimana kalau gini Pak, saya tadi ngelihat sekolah ini kan habis direnovasi. Saya lihat ada beberapa banyak kayu, bongkaran yang dari sana, itu menurut saya menarik. Kayunya masih banyak. Terus Mas Gayo, nah itu kita jadikan elemen interiornya. Elemen interiornya itu bagaimana jendela bisa berfungsi sebagai tempat duduk. Jendela bisa menjadi posisi tempat untuk membaca. Kan membaca nggak harus duduk, Pak. Membaca, nah saya eksplorasi. Ternyata membaca itu bisa tidur, bisa jongkok, bisa selonjoran, bisa duduk. Artinya formal dan informal. Dan di sini kita bisa mentransformasikan hasil jendela itu, kita transformasikan menjadi sebuah hal yang bisa dirasakan adik-adik ini untuk melaksanakan aktivitas membaca, tidak harus duduk, bisa dengan bermain. Nah, proses kreatifnya dari yang dilihat adik-adik ini yang mau dibuang sampah hasil bongkaran bisa menjadi sebuah proses yang bisa dimanfaatkan dan itu menarik. Ini Pak, proses kreatifnya di sini. Jadi wadah kegiatan itu bisa menjadi sebuah wadah yang membuat alam bawah sadarnya adik-adik ini dapat, saya bilang gitu. Nah, pemiliknya sempat mikir gini, oh iya, tapi kalau pakai barang bekas nanti wali murid protes, Mas Gayo. Masa ini perpustakaannya interiornya pakai barang bekas gitu. Loh, barang bekas yang didesain dengan baik dan benar itu menjadikan hal yang baik, Pak. Tidak menjadi hal yang buruk. Tapi kalau materialnya dari kusen jendela bekas kemudian ditaruh di situ ya jelek. Nah, proses kreatif ini yang menjadi proses pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Ini ya. Kenapa interior itu sangat mempengaruhi? Menurut saya sangat mempengaruhi. Teman-teman kalau pernah masuk di sebuah toko dengan sound system lagunya yang nadanya dungdang 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 dung gitu ya, pernah ya? Itu supaya apa? Supaya pemikiran kita cepat, beli tanpa berpikir gitu. Tapi beda kalau di kafe lagunya instrumentalia alam, itu beda loh. Ayo kita sama-sama belajar di ruang yang sama tapi dengan suasana lagu yang berbeda. Itu aja sudah berbeda. Pasti yang dangdung-dangdung itu stres nanti itu. Idenya nggak dapat. Tapi kalau yang alunan lagu, kemudian alunan air, kicauan burung, itu mungkin idenya akan berbeda. Kapan-kapan boleh dibikinkan workshop. Satu ruang musiknya musik koplo gitu ya. Yang satunya instrumental, yang satunya musik natural gitu. Nah, boleh dibikin. Itu bisa menjadi satu kajian yang lain gitu loh. Tanpa kita harus repot-repot bicara mendefinisikan perubahan perilaku gitu loh. Behavior modifier-nya gitu. Itu pasti berbeda. Belum nanti kalau skala ruangnya dipendekkan, ditinggikan, ini lain lagi. Itu hal-hal yang sederhana. Jadi banyak. Hubungan kita desainer itu, ilmu kita terintegrasi, terkoneksi dengan semua ilmu yang lain.
psikologi, kedokteran, teknik dan lain-lain itu pasti jadi satu ini. Nah, irisan-irisan itu yang menjadikan kita sense of art kita banyak. Jadi ilmu yang kita baca juga banyak. Teman-teman yang harus kita koncoi banyak. Enggak harus ketemu sama arsitek saja, ketemu sama interior design saja, enggak harus. Gitu kira-kira. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak. Karena durasi tinggal sekitar 5 menit lagi, ada pertanyaan dari Pak Suryo Prabowo. Desain gedung yang mengadopsi budaya bangunan kedaerahan membuat kita mengenal ciri khas gedung pada suatu daerah. Namun dari sisi budgeting terkadang membuat cost yang sangat tinggi dalam implementasinya. Bagaimana kita bisa mendesain gedung dengan ciri khas kedaerahan, namun tidak terlalu membebani dari segi biaya? Boleh diskusi langsung sama Pak Surya. Boleh Pak. Baik Pak, terima kasih. Siap. Ini saya soalnya tidak proper ini Pak. Tidak apa-apa. Iya, siap Pak. Siap. Itu yang seperti apa Pak konteksnya Pak? Ini ya Pak. Iya, jadi kita di daerah ini Pak, kadang-kadang ada di beberapa daerah, termasuk daerah saya itu dalam implementasi bangunan gedung kita ada perda yang mewajibkan di setiap gedung pemerintah maupun gedung-gedung yang instansi-instansi vertikal maupun bangunan swasta tapi yang gedung yang cukup 2 lantai, 3 lantai, itu mewajibkan kita itu gedungnya itu harus berciri khas kedaerahan. Nah, kalau di kami sebenarnya tidak terlalu rumit, cuma saya melihat ada di daerah-daerah lain itu kan kadang-kadang itu misalnya ya Pak, di Sumatera Barat itu kan kadang-kadang harus implementasinya itu atapnya itu harus seperti rumah gadang seperti itu kan. Rumah gadang, ya. Terus kalau misalnya kayak di Riau itu ada ukiran-ukiran tertentu ya kan. Nah itu kan sebenarnya kan di dalam, mohon maaf saya dari sipil, jadi kalau kami kan kalau di sipil itu hanya menghitung gedung saja selesai gitu. Cuman kalau sudah permintaan arsitektur ya kan, ini menjadi agak tinggi, belum lagi bahan-bahan yang harus dipakai itu misalnya juga kayu, harus disesuaikan gitu Pak. Iya. Setuju Pak, ininya Pak. Iya, jadi memang itu kan jadinya kan high cost ya. Itu kami itu mungkin tidak terlalu membebani dari owner gitu Pak. Betul. Itu saya pernah dalam satu konteks ini Pak ya, bikin cafe resto Pak. Jadi cafe resto itu saat ini sih saya konsep pakai kayu sih ini ya. Kan kayu itu pasti mahal kayu ini. Ya saya sampaikan bahwa sebenarnya kayu itu tidak mahal loh ini. Bahkan material yang jika dihitung itu tidak mahal. Tapi tidak mahalnya itu bukan dari pembeliannya saja gitu. Kalau pembeliannya pasti mahal. Karena kalau dibandingkan kayak beton, A-rupiah, kayu bisa 2 kali atau 3 kali A-rupiah itu tadi gitu. Tetapi dalam konteksnya gini Pak gitu. Kalau kayu katakan ya, ini pengalaman saya sih. Waktu itu beli 1 tiang buat joglo Pak ya. Itu 1 tiangnya harganya 85 juta Pak. Berarti berapa tiang gitu ya? Iya makanya. Iya. Terus gini,
ketika joglo itu diangkat, diberdirikan, itu banyak sekali yang lewat itu sampai ditawar, ada nawar satu tiang itu ada 150-an Pak, sampai di titik itu gitu. Betul Pak. Sampai seperti itu, sampai akhirnya joglo itu dijual dengan nilai M Pak, ini ya Pak. Terus setelah itu beliaunya bikin rumah, Mas Gayu, betul Mas Gayu, pakai kayu aja gitu. Karena kalau kayu sama beton gitu, katakan 10 tahun Pak ya, kita cerita sama-sama 10 tahun. Tapi ini konteksnya kayu bagus Pak ya, bukan kayu. Iya benar, harus bagus. Bukan grade yang biasa gitu. Kayu bagus ini. Sama-sama beton gitu. 10 tahun. Kalau kita kepingin merubah bangunan itu, kalau kayu nilai jualnya tambah tinggi Pak. Betul. Tapi kalau beton itu kita membongkar aja sudah pakai biaya. Uang, iya. Dan mentoknya jadi urukan gitu. Benar. Sehingga ketika kita tarik ekuivalennya jauh gitu, berarti kayu itu sebenarnya murah gitu. Hanya memang awalannya besar gitu. Untuk jangka waktu yang lama ya. Betul, paling enggak dari 8 tahun itu nilainya bisa bertambah tinggi, sehingga kalau kita bikin kurvanya itu ketemunya jadi investasinya jauh lebih tinggi, apalagi tanahnya sudah bertambah mahal misal kayak gitu, kemudian bangunannya kayu konstruksinya juga tambah mahal gitu. Nah, pemahaman ini kadang-kadang yang perlu kita sampaikan juga, bahwa ketika masuk di area yang budaya dan tradisi, kacamata kita juga kacamata yang lain, sehingga ketemunya bisa iya ya. Tentunya kalau keputusannya tetap di sang pemilik ya ini ya. Tetapi kebanyakan ketika saya menyampaikan itu, ya wis, kalau nggak kayu baja Pak. Sekarang konsen kita di situ gitu, karena baja juga sama Pak ya, ini ya. Masih punya nilai yang cukup untuk ketika mau dibongkar itu juga materialnya juga bisa dibikin lagi, sehingga secara berkelanjutannya nilainya jauh semakin tinggi ternyata ini. Di situ Pak ini ya, Pak Suryo. Mendefinisikan mainnya di sana. Memang kalau secara owner mungkin pasti setiap owner itu kalau dapat ya secara fungsional dari gedung tersebut biasanya ya tercapai gitu ya. Cuma mengikuti peraturan daerah yang mewajibkan gedung tersebut harus memiliki ciri khas kedaerahan itu. Nah, itu yang menjadi tambahan budgetingnya di situ. Saya rasa itu aja sih diskusinya, Pak. Iya, memang sekarang jadi concern-nya sih ini. Concern-nya pemerintah daerah. Kebetulan saya kan juga ini ya, PBG ya, penilai gedung ya kebetulan di Banyuwangi. Ya, Banyuwangi sama Lumajang ini. Jadi memang harus ada ini. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti hal-hal yang ciri khas daerah itu kita masukkan. Kita juga sampaikan tidak harus yang sifatnya industri, karena kalau kita masuk di area industri kan overhead cost-nya jadi tinggi. Itu betul. Kalau ranah kreatif itu bisa sedikit mereduksi, karena kan memang kalau kita bicara baju saja, baju kalau saya pakai kaos ini murah, tapi kalau kita bicara baju adat itu kan ada hal-hal yang memang lebih, karena memang value-nya lebih, bukan sekedar fungsi ini. Betul. Seperti itu Pak Suryo. Baik Pak, terima kasih Pak. Diskusi profesional adik-adik semua kalau yang seperti ini. Makanya saya Pak Suryo muncul saja karena itu karena iya memang ini karena kita kan sudah implementasi Pak ya, karena jadi mungkin bagi adik-adik mungkin jadi pembelajaran juga gitu. Setuju Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Baik, terima kasih Pak Suryo atas pertanyaannya, dan terima kasih Pak Gayu atas jawaban-jawabannya. Oke,
Karena berhubung durasi question dan answer udah selesai, bisa disimpulkan dari materi kali ini, profesi yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian. Itu yang membuat profesi adalah sebuah pekerjaan, tapi tidak semua pekerjaan adalah profesi, ya Pak. Dalam proses bekerja juga ada empatik, define, ide, prototype, tes, dan juga implementasi. Sebagaimana empati dan define adalah proses memahami, ide dan prototype adalah proses eksplorasi, dan juga tes serta implementasi sebagai bagian dari proses mewujudkan. Seorang desainer harus punya keseimbangan dalam berpikir sesuai porsinya. Tidak ada benar dan tidak ada salah. Adanya adalah perspektif yang berbeda. Terima kasih atas materi hari ini, Pak Gayu. Kita lanjutkan dengan sesi dokumentasi, Pak. Mengenai sertifikatnya, sertifikat akan dikirim melalui email dan plakat akan dikirim melalui secara offline. Baik, di sini saya izin dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Setelah ini akan ada dokumentasi secara menyeluruh ya Pak, dengan semua audiens yang ada di Zoom. Buat teman-teman yang off cam, bisa on cam terlebih dahulu ya. Oke, di sini aku mungkin tunggu sampai 10.45 ya teman-teman. Jadi yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Ayo teman-teman on cam biar kita bisa satu frame sama Pak Gayu Budi Utomo. Oke, mungkin aku bisa dokumentasi ya teman-teman. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya, 1, 2, 3.
Oke, sudah. Terima kasih ya teman-teman. Oke, terima kasih dokumentasi kepada Bapak Gayu Budi Utomo. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk dapat menyampaikan materi di talk show kali ini. Apabila Bapak terdapat kegiatan atau acara lain, diperbolehkan untuk leave Zoom. Namun jika ingin tetap ada di room, Zoom juga dipersilahkan. Buat teman-teman semua, setelah ini akan ada sesi games dan juga post-test yang berhadiah ya. Terima kasih ya. Izin live dulu ya. Baik, Terima kasih, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sampai jumpa lagi. Oke, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah ada di hampir di penghujung acara banget nih. Tapi sebelum itu aku mau mengingatkan peserta untuk bisa mengisi link feedback dan juga absensi yang udah dibagikan di kolom chat Zoom ya teman-teman, karena ini penting banget, nanti data-datanya bisa dimasukin ke e-sertifikat kalian. Jadi jangan lupa diisi ya, diri ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri acara talk show hari ini, mungkin kita bisa menutup acara ini pakai doa dulu ya. Oke. Berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak ada kata cukup dalam berdoa. Oke, kalau begitu mungkin bisa kita tutup aja ya teman-teman acara hari ini. Dan sebelum mengakhiri, aku mau memohon maaf apabila selama acara ini berlangsung, aku masih terdapat banyak sekali kekurangan dari kata ataupun perbuatan aku. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Gayu yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kita semua, kepada teman-teman semuanya. Dan khususnya bagi peserta yang hari ini udah hadir, udah antusias sekali secara pribadi dan juga mewakili panitia semuanya, kami berterima kasih kepada kalian semua. Terima kasih banyak. Aku selaku MC di talk show Mandrakanta 2022 pamit undur diri. Untuk teman-teman semuanya dipersilakan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Aku sebagai moderator juga pamit undur diri. Buat teman-teman, jangan lupa buat isi feedback buat sertifikat kalian ya.